Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Malam ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial dari kantor Bea Cukai Kabupaten Sumbawa. Orangnya ganteng-ganteng malam ini teman-teman. Kita bakal ngomongin soal waspada penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai. Bintang tamu kita malam ini langsung datang dari Bea Cukai itu sendiri, dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Kabupaten Sumbawa, Bang Asmi ya. Sama Bang Muhammad Razak Ar-Rasyid. Dipanggil apa Bang? Razak aja. Ini gimana Bang? Memang kalau mau kerja di Bea Cukai itu harus ganteng gitu Bang? Yang jelas harus tingginya diatur sih. Oh harus tingginya diatur. Iya, ada tinggi minimal. Tapi ini ganteng-ganteng. Ya. Terima kasih Mas. Bisa aja Mas JR. Buat nyimbangin Mas JR lah. Oke, siap. Jadi gini Bang, karena malam ini saya undang di Liputan Sumbawa buat teman-teman sahabat cerdas juga di rumah. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang belum tahu tuh Bang. Siap. Soal tugas dan fungsi dari Bea Cukai itu sendiri. Siapa nih yang bakal coba ngobrol nih? Bang Asmi atau Bang Razak? Bang Asmi dulu. Iya, saya dulu. Terima kasih Mas JR atas kesempatan yang diberikan kepada sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mana dipimpin oleh pejabat selevel Direktur Jenderal. Jadi dasar hukum yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Jadi seperti namanya kan ada bea dan cukai. Ya, jadi ada di bidang bea dan di bidang cukai. Jadi tapi secara umum tugas dan fungsi dari Bea Cukai itu ada 4 Mas. Ya. Jadi kalau kita tuh untuk gampang ngingetnya tuh RCTI kita sebutnya. RCTI, oke. Ya, yang R yang pertama itu adalah Revenue Collector. Jadi Bea Cukai itu bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak di bidang ekspor dan impor dan juga di bidang cukai. Ya. Yang kedua adalah C-nya itu adalah Community Protector. Jadi Bea Cukai itu bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal seperti narkotika, seperti limbah berbahaya dan barang-barang lain yang diatur oleh instansi pemerintah yang lain. Karena Bea Cukai itu tempat tugasnya adalah di perbatasan seperti itu, baik di bandara, di pelabuhan laut maupun di pos lintas batas yang ada di Kalimantan, ada di Papua dan ada di perbatasan dengan Timor Leste. Intinya di perbatasan negara. Iya, betul. Yang ketiga itu adalah T-nya itu adalah Trade Facilitator. Jadi Bea Cukai itu memberikan kemudahan kepada pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan cara memberikan prosedur yang sederhana yang membantu sehingga penyelesaian kegiatan ekspor dan impor itu memakan waktu yang cepat seperti itu. Dan yang terakhir adalah industrial assistant, yaitu Bea Cukai itu membantu industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan industri dengan perusahaan luar negeri yang lain, misalnya dengan memberikan insentif pajak, misalnya dengan adanya kawasan berikat, yaitu ketika perusahaan dalam negeri mengimpor bahan baku, nah itu dibebaskan dari pajak dan lain sebagainya. Berarti Bea Cukai itu bisa saya katakan pro banget sama masyarakat. Iya, betul. Oke, siap. Kita kan masyarakat umum ini Bang sering dengar kata-kata cukai. Itu cukai yang di rokok itu ya? Iya, salah satunya. Oke, siap. Jadi kalau untuk peranan Bea Cukai itu kan kita tahu negara kita itu ada namanya APBN Mas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau kita lihat datanya di tahun 2013, penerimaan dari APBN itu mayoritas itu masih dari sektor pajak. Yang mana kalau dari pajak itu sekitar 2.155,4 triliun. Itu dari pajak. Dari pajak. Ya, terdiri dari ada dari Direktorat Jenderal Pajak, ada juga dari Bea Cukai. Besar sekali Bang ya. Betul. Kalau dari Bea Cukai sendiri itu sumbangsihnya itu sekitar
286,2 triliun. Itu sumbangsi dari bea cukai untuk negara, Bang. Iya, Iya. atau sekitar kurang lebih 11% dari 11%. anggaran Iya. APBN itu. Oke, Seperti siap. itu. Jadi mungkin saya mau nanya ke Mas Rasak deh. Iya. Bisa jelasin nggak sedikit untuk terutama buat kami masyarakat Sumbawa sekilas tentang kantor bea dan cukai yang ada di Kabupaten Sumbawa ini, Bang? Oh iya, jadi untuk kantor Bea Cukai Sumbawa itu sejarahnya sebelum di Sumbawa kami sempat berdinas di Kota Bima. Ya. Jadi pertama di Kota Bima, kemudian akhirnya pindah ke Sumbawa sini karena kebetulan kegiatan kami banyak pengawasan di kegiatan ekspor. Di sini kan di Sumbawa Barat ada tambang ya, Iya, betul. tambang apa sih namanya Emas. di PT Aman Mineral ya Nusa Tenggara itu. Jadi agar bisa lebih tengah-tengah gitu. Iya. Jadi kita pindah ke Kabupaten Sumbawa, namun wilayah pengawasannya full sepulau Sumbawa. Jadi dengan sumber daya yang ada kami harus bisa mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan di Pulau Sumbawa ini. Gitu. Berarti mobilnya biar lebih gampang ngambilnya di tengah-tengah Iya. ya. Ke Bima gampang, ke Iya. Talibang gampang. Bang. Iya, Oke, masih. siap. Nah, Bang, ini ada yang menarik nih, Bang. Kan biasanya tuh kalau zaman sekarang ini kan kita terkenalnya zaman serba cepat, informasi serba cepat. Orang-orang kemana-mana itu pegang gadget gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui zaman sekarang tuh ada banyak macam jenis penipuan yang mengatasnamakan. Tiba-tiba wajah saya dipakai sama orang, buat Iya. nomor foto WA. Pernah nggak ada penipuan tuh yang mengatasnamakan bea dan cukai? Ada nggak contoh kasus? Ada nggak, Bang? Iya. Jadi Mas JR Iya. dan sobat cerdas yang Iya. di rumah yang berbahagia, Iya. seiring dengan bisa kita bilang perkembangan Iya. zaman ya Mas, adanya internet. Jadi kalau dulu itu bisa dibilang kalau dulu tuh orang yang melakukan kegiatan impor dan ekspor itu bisa dibilang hanya perusahaan-perusahaan besar Mas. Tapi sekarang dengan adanya zaman internet, Ya, masyarakat itu tinggal ambil handphonenya, saya bisa melakukan kegiatan transaksi, Bang ya. transaksi ekspor dan impor. Iya. Bisa dibilang seperti itu, tinggal pesan dari luar negeri Saya. akan datang. Nah, dengan kemajuan zaman seperti itu, ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip Oknum-oknum. Bang. oknum-oknum Iya. yang mengambil keuntungan secara pribadi. Jadi kita tahu masyarakat tuh banyak yang Ya. mungkin belum mengerti dengan ketentuan di bidang kepabeanan. Jadi banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan dari bea cukai dengan cara mungkin menelpon langsung lalu meminta uang Ya. untuk katanya barangnya supaya bebas. Ya. Cuma bisa dipastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ketika memberikan tagihan atau pajak dalam masyarakat itu secara tertulis, Mas. Oh, berarti bukan via telepon. Tidak, bukan Berarti via bersurat. telepon. Bersurat Iya. secara Oke, tertulis. oke. Jadi di situ nanti ada disebutkan jumlah pajaknya berapa, Oke, oke. seperti apa. Jadi dan itu pun dibayar langsung ke rekening negara. Oh, berarti nggak ada yang namanya bayar di tempat, Bang ya? Ya, tidak ada Atau bayar di transfer tempat. juga Atau ada. transfer ke rekening pribadi Oke, itu. berarti Iya. kantor bea dan cukai ini kalau dalam proses pemungutan pajak itu transparansinya begitu, Bang. Transparan. Nggak ada yang namanya pemungutan di tempat. Berarti Iya. itu bisa saya katakan itu salah satu cara bagaimana bea cukai ini menghindari pungli, Bang. Iya, Iya, pungli. betul. Jadi nanti Mas dikasih tagihan resmi secara tertulis. Di situ ada kode billing. Saya. Tinggal dibayar lewat mobile banking atau lewat bank atau lewat dari kantor pos. Iya. Oh. Jadi langsung masuk ke rekening negara. Oh, berarti e-payment semua, Bang ya? Iya. Saat itu juga betul. Oke, Pakai siap. Mungkin digital. Mas Bang Rasak ini bisa menjelaskan kepada saya nih lebih konkret sedikit jenis-jenis penipuan nih, Bang. Oh iya. Yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum gitu. Iya. Jadi gini, dulu belum lama ini kebetulan Ya. pernah ada seorang ibu-ibu gitu datang ke kantor kami. Dia mengeluhkan bahwa dia baru saja tertipu gitu. Mereka tahu dia tahu karena jadi gini, dia kok agak heran gitu, kok ini orang pakai identitas bea cukai tapi kok transfer ke pribadi. Akhirnya dia datang kantor kami dan menceritakan segala ceritanya seperti apa. Jadi yang di sini dipakai itu oleh penipu ini adalah modus asmara. Ah, Jadi si ibu ini dapat kenalan lah di sosial media. Iya. Saya kurang tahu tapi kemungkinan sih mungkin Facebook ya. Iya. Jadi kenalannya itu tinggal di luar negeri gitu kan. Namanya mungkin ibu ini termakan kata-kata manis seorang laki-laki. iya. Jadi dimanfaatkanlah itu psikologis si ibu-ibu ini
di chat panjang-panjang, terus dia bilang mau ke Indonesia lah, terus dia juga mau kirim barang buat hadiah buat dia, dan akhirnya ujung-ujungnya dia bilang tertahan oleh bea cukai. Kemudian dia tiba-tiba nggak lama kemudian ada petugas pura-pura mengaku petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa barang ibu ketahan, harus dilunasi dulu pajak segala macamnya, tolong segera transfer ke nomor rekening pribadi ini gitu. Kemudian juga dia memakai foto WhatsApp-nya, memakai foto ini pegawai bea cukai yang mungkin diambil dari Google atau dari Instagram gitu-gitu. Jadi dia benar-benar penipunya tuh udah niat banget gitu. Sudah sepro itu. Iya, sepro itu. Dan mereka tuh sindikat gitu. Jadi bukan satu orang, jadi saling berkait gitu antara si orang yang kenalannya itu, terus petugas bea cukainya, ada petugas kiriman pos juga. Jadi mereka pada minta duit ke ibu itu. Jadi TSM banget ya, terstruktur. Iya, terstruktur banget zaman sekarang itu. Penipunya udah cerdas-cerdas deh. Luar biasa. Jadi ini informasi sangat menarik buat teman-teman di rumah, buat kita, ini juga buat saya juga, buat adik-adik saya juga di rumah. Kalian harus nonton video ini sampai habis, karena siapa tahu nanti ini menimpa kita semua ya. Iya, takutnya begitu. Jadi ini pertanyaan saya sedikit sederhana nih Bang Asmi. Nah, karena kita sudah bicara soal modus penipuan nih Bang ya, ada nggak ciri-ciri spesifik nih dari orang-orang yang ingin melakukan penipuan ini Bang? Ciri-ciri spesifiknya tuh biasanya itu adalah kalau kita di belanja online itu biasanya tuh harga barangnya itu murah sekali. Itu yang pertama. Jadi itu yang membuat pintu masuk orang itu tertarik untuk melakukan pemesanan. Yang kedua tuh media yang digunakan tuh biasanya tidak melalui e-commerce resmi, tapi biasanya menggunakan seperti Facebook, Instagram. Setelah itu nanti dihubungi via WhatsApp atau seperti itu. Yang ketiga itu adalah nanti setelah yang bersangkutan itu tertarik lalu melakukan pemesanan, baru diiming-iming, baru di telepon, lalu di dalam tanda kutip itu sedikit ada penekanan bahwa barangnya adalah barang ilegal, saat ini tertahan di bea cukai, untuk agar barang itu bisa diproses, bisa dikirim ke rumah, memerlukan, kalau istilah mereka tuh ada pajak yang harus dibayar. Dan itu ciri terakhir yang paling kentara itu adalah mereka itu pasti mengirimkan untuk pajaknya itu nanti jumlahnya sekian, dikirim ke rekening sekian, tapi itu adalah rekening pribadi. Jadi itu adalah ciri-ciri utama. Kalau intinya itu sudah dikirim ke rekening pribadi, itu harus hati-hati, harus waspada. Bisa kemungkinan besar itu adalah penipuan. Siap. Berarti apa yang bisa saya simpulkan malam ini Bang, kalau ciri-ciri penipu yang ingin mengatasnamakan bea cukai, intinya tuh kalian tuh jangan belanja di e-commerce yang tidak resmi. Iya, betul. Jangan belanja di e-commerce abal-abal. Iya, kan? Betul. Harus. Nggak perlu saya mention kan. Iya. Udah tahu lah ya. Kalian pasti paham. Banyak e-commerce. Oke Bang. Mungkin Bang Razak udah bisa bantu jelasin ke teman-teman nih kiat-kiat kita nih Bang, terutama milenial dan Gen Z kan yang paling aktif menggunakan sosial media kan mereka semua nih. Kiat-kiat untuk menghindari penipuan sejenis ini bagaimana nih Bang? Yang pertama, sekarang paling sering ini kalau ada telepon yang dari nomor tidak dikenal gitu, hati-hati dulu gitu, jangan langsung diangkat dulu dan mungkin ditanyain dulu ya ini dari mana gitu. Terus kemudian mungkin hati-hati kalau dapat kenalan baru itu yang saya itu juga jujur pernah kayak ada pengalaman itu dari Instagram gitu. Saya ngepost ombak pantai di Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat. Terus tiba-tiba ada yang komen. Abis itu lama-lama dia DM saya di Instagram, terus chat ujung-ujungnya tuh dia kayak bilang dia mau ke Indonesia gitu, terus dia mau ngirim barang. Nah, itulah pokoknya kita harus waspada, jangan langsung terlena oleh modus-modus kayak gitu ya. Modus dapat barang gratis. Iya, gitu ya, betul. Terus ya hati-hati kalau belanja, dilihat reviewnya gitu kan. Jangan tergiur harga murah tadi seperti disampaikan Bang Asmi, karena itu pintu awal supaya terjadi transaksi, kemudian nanti ada penekanan atau telepon intimidasi bahwa barang tertahan gitu.
Oke, Paling itu aja sih. Siap Bang, thank you Bang. Ada yang ingin ditambahkan lagi nggak Bang buat teman-teman di rumah yang kita luput bahas malam ini Bang? Yang disampaikan oleh Mas Rajak saya mau tambahkan sedikit. Jadi setiap kegiatan ekspor impor itu ada yang namanya kalau di barang kiriman lah Mas. Ya, Karena biasanya kalau teman-teman sobat cerdas di rumah itu biasanya belanja online. Kalau kita belanja online di lokal kan ada namanya resi Mas. Betul. Iya. Nomor resi. Nah, sama juga dengan kalau kita belanja di luar negeri, ada namanya, kalau di luar negeri itu istilahnya tuh consignment note. Coba sama nomornya, ada nomor resi. Nomor Nomor resi. resi. Nah, itu bisa dicek dulu di websitenya Bea Cukai. Apakah benar kalau ada kenalan di luar negeri yang mungkin keluarga atau kenalan yang lewat online seperti itu, atau mungkin belanja online, minta pastikan dulu nomor resinya. Dicek di website Bea Cukai apakah ada atau tidak. Nah, kalau ada, nanti di situ kelihatan Mas sampai prosesnya seperti apa, sampai pajaknya berapa nanti di aplikasi Bea Cukai itu. Jika memang ada pasti muncul seperti itu. Termasuk jumlah pajaknya berapa, nomor billingnya berapa. Nanti habis itu itu sebagai dasar bahwa itu valid atau tidaknya, seperti itu. Dan yang terakhir itu buat sobat cerdas yang khususnya dari Sumbawa yang mungkin bekerja di luar negeri terus mau pulang ke Indonesia. Biasanya kan kalau kita pulang ke Indonesia itu bawa handphone Mas. Nah sekarang tuh kan lagi isunya tuh IMEI Mas. IMEI kalau kita ini tidak terdaftar terblokir. Nah, jadi saya harapkan ke sobat cerdas yang mau balik ke Indonesia, walaupun kalian mungkin terburu-buru di bandara atau apa, himbauan saya untuk tetap mendaftarkan perangkat gadgetnya di bandara. Karena kalau kalian mendaftarkan gadgetnya di bandara, di petugas Bea Cukai itu dapat pembebasan pajak sebanyak $500. Jadi kalau kita bawa handphone harganya tuh di bawah $500, kita untuk pengurusan IMEI-nya itu gratis, tidak dipungut pajak. Wah menarik sekali nih informasi ini Bang. Ya. Cuma kalau biasanya tuh banyak yang alasannya tuh buru-buru Mas. Jadi mereka di bandara nggak sempat. Setelah sampai rumah HP-nya keblokir baru mengurus. Nah itu sudah tidak dapat lagi. Pembebasannya itu tidak dapat. Iya, nggak berlaku lagi. Hangus. Jadi sayang, pajaknya nanti kena pajak. Siap. Berarti alangkah lebih baiknya tuh dinotis dulu Bang ya. Iya, jadi sebelum balik itu cek dulu ya Bang. Iya, betul. Berarti kalau misalnya mau daftar IMEI-nya itu ada di bandara internasional itu Bang? Iya, ada Bang. Ada. Petugas Bea Cukai. Jadi nanti di bandara internasional itu kita ada semuanya itu sekarang serba digital Mas. Jadi tinggal buka handphone, nanti di situ dimasukin semua nomor handphonenya apa, IMEI-nya berapa. Jadi nanti dapat barcode, nanti tinggal di-scan aja. Jadi sesimpel itu Bang. Sesimpel itu, cuma ya itu tergantung dari yang bersangkutan. Kita di bandara tuh nggak bisa memaksa orang tuh harus daftar seperti itu. Tapi kalau bisa, kalaupun belum sempat bikin formnya, nanti tinggal tunjukin ke petugas Bea Cukainya, ini handphonenya, tunjukin juga paspornya, dan itu bisa. Ini pertanyaan sederhana Bang. Itu lambat apa cepat sih Bang prosesnya? Prosesnya itu sebenarnya tuh cepat Mas. Cepat, Mas kan tinggal tunjukin barcode, di-scan, selesai. Cuma masalahnya namanya orang keluar namanya dari luar negeri, pesawat dari luar negeri. Itu kan satu pesawat itu isinya bisa 100 hampir 200 orang, dan kebetulan semuanya itu bisa dibilang tuh hajatnya sama. Semuanya tuh pengen mendaftarkan IMEI-nya. Jadi begitu turun pesawat 200 orang itu berbarengan mau daftar IMEI, jadi pasti secepat-cepatnya pasti akan ada antrian. Berarti yang bisa saya simpulkan ini cepat karena pada dasarnya satu orang tuh paling cuma 5 menit Bang ya. Yang bikin lama ini cukup panjang crowded-nya. Crowded karena 200 orang tuh berbarengan. Tapi pada dasarnya cepat gitu. Cepat. Siap. Masih ada yang ingin ditambahkan Bang Razak? Masih ada nih.
Selain itu, di sini juga masih suka banyak orang yang nanya, misalnya dia habis beli HP nih Ya. di marketplace gitu kan, Ya. ternyata HP-nya X-Inter Ya. gitu. Jadi zaman sekarang kan kalau X-Inter itu belum terdaftar Ya, ya, betul, IMEI-nya, otomatis terblokir lah Ya, oleh betul Kominfo. sekali, Nah, betul. mereka pada nanya ke kantor Bea Cukai, mungkin lewat WhatsApp atau Instagram. Jadi perlu kami tegaskan juga bahwa HP yang beli dari dalam negeri gitu tidak bisa didaftarkan di Bea Cukai, kecuali HP yang dibeli dari luar negeri gitu. Jadi kami hanya bisa membantu HP yang dibeli dari luar negeri untuk didaftarkan IMEI-nya dengan menunjukkan paspor, boarding pass dan lain-lain. Terus kemudian juga kami mohon kepada sahabat cerdas semua itu jangan sampai ketipu sama jasa buka blokir IMEI. Sekarang tuh lagi marak juga itu penipuan juga. Itu Jadi penipuan tuh, Bang. iya, itu penipuan. Jadi kebanyakan mungkin rentang harganya jasanya itu 300 sampai 500 lah. Jadi itu dia sebenarnya emang beneran buka blok IMEI itu, cuman hanya sementara. Itu 3 bulanan doang. Nggak permanen, Bang, Nggak ya? permanen, iya. Jadi jangan sampai termakan ya itulah penipuan-penipuan buka IMEI itu. Karena itu sebenarnya itu mereka itu hanya membuka IMEI karena jadi kalau untuk wisatawan itu bisa didaftarkan IMEI-nya, bisa nyala IMEI-nya itu hanya 3 bulan. Jadi mereka memakai memakai metode itu gitu. Sebenarnya buat wisatawan doang. Oke. Jadi sementara doang. Saya tambahin Mas. Boleh, Jadi Mas. instansi Boleh, Mas. yang Santai, ngurus IMEI itu ada 4 Mas. Ya. Yang pertama itu kalau HP yang produksi dalam negeri Saya. atau yang diimpor oleh perusahaan itu di Kemenperin. Perindustrian. Yang kedua tuh kalau handphonenya dibawa langsung lewat barang penumpang atau lewat barang kiriman itu di Bea Cukai. Yang ketiga itu bagi misalnya ada perwakilan negara asing yang mau ke Indonesia kayak dari badan-badan asing itu di Kominfo. Kominfo tempatnya. Oke, Ya. siap. Sama yang terakhir itu dari operator seluler Saya. khusus untuk wisatawan yang Oke. temporary ke Indonesia. Misalnya ada dari Malaysia ke Indonesia, itu biasanya kan maksimal 3 bulan. Berapa 3 sih bulan ya? nah. Pelancong. Liburan nih ya. Melancong Paling liburan. berapa lama Nah, itu sih ya? di operator seluler. Oh, Nah, oke, siap. yang banyak dijadikan modus itulah yang di operator seluler. Jadi ngakunya itu permanen, ternyata hanya 3 bulan. 3 bulan saja. Oke, siap. Jahat ya mereka ini, Bang ya. Nah, iya. Zaman sekarang makin susah nyari duit semua cara Iya. dipakai. Berarti apa yang saya dapat malam ini teman-teman, intinya kalau kalian ingin terhindar dari modus penipuan ini, cek dulu harganya. Ya. Pastikan tempat kalian belanja itu di e-commerce yang Terpercaya. Terpercaya. alias yang resmi, Bang ya. Iya. Hindari lapak-lapak itu. Lapak-lapak Facebook atau di Instagram gitu-gitu. Murah-murah Terus tapi hindari menipu. pemungutan pajak yang via telepon. Iya. Terus hindari juga penerimaan pajak, pengiriman pajak ataupun pembayaran pajak lewat nomor rekening pribadi. Iya, Bang ya. betul. Dan juga buat teman-teman saya yang saat ini menjadi tenaga kerja di luar negeri ini, pahlawan negara kita nih, Bang. Buat kalau mau pulang tadi ingat jangan lupa urus email kalian. Iya, di bandara itu juga jangan langsung bandara tuh keluar. ada, ya kan? Ada petugasnya. Gratis. Gratis, Bang. Gratis. Oke, dengar tuh. Pembebasan $500. Iya. Karena kebetulan juga teman-teman sahabat cerdas di Pulau Semua juga banyak juga yang ada yang lagi-lagi di luar negeri juga banyak juga. Nah, apabila mereka besok nonton video ini, ya kan wajib notice soal ini karena kalau kalian beli handphone di luar negeri apapun terjadi harus tetap didaftar emailnya, Bang ya. Ya. Oke, Uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Betul sekali. Kalau pajaknya katanya di bawah $500 tuh gratis, Bang ya. Gratis. Oke, siap. Ada masih tambahan, Bang, yang disampaikan buat sahabat cerdas di rumah malam ini? Sedikit juga nih terkait tugas fungsi bea cukai tadi ya. Ya. Jadi kebetulan Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani itu Saya- menginstruksikan kepada seluruh unit eselon 1 atau Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan seperti pajak, kemudian perbendaharaan, bea cukai dan lain-lain untuk menggiatkan UMKM, membantu UMKM atau mengembangkan UMKM. Nah, salah satu yang dititipkan itu ke bea cukai supaya bea cukai membantu UMKM agar bisa ekspor gitu, go internasional. Oh, Jadi luar biasa. kami juga di sini selain yang RCTI tadi itu, kami juga membantu memfasilitasi UMKM supaya bisa go internasional gitu. Jadi buat teman-teman UMKM yang ada keinginan gitu atau
ada niat untuk mengembangkan bisnisnya sampai ke luar negeri, bisa mendatangi kantor Bea Cukai untuk meminta konsultasi bagaimana mekanisme kepabeanannya supaya bisa diekspor barangnya. Dengar tuh buat teman-teman, terutama teman-teman muda dan lebih tepatnya teman-teman Gen Z ya, Iya, sama milenial. Gen Z, Karena ini milenial. market kita banget gitu. Iya. Zaman sekarang ini online dan kita juga Online. bisa pasarkan dengan mudah. Iya. Tinggal ke Bea Cukai aja produk kita udah bisa go internasional. Gitu Bang ya? Ada masih yang ditambahkan Bang? Aman? Cukup. Oke teman-teman semuanya, thank you banget Bang Azmi udah datang Terima kemari. kasih, Mas JR. Thank you Kasih, Bang Mas Rasakya udah JR. datang kemari. Oke sahabat cerdas Liputan Sumbawa, buat kalian semuanya terima kasih udah nonton video kami dari tadi. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak mungkin, sampaikan ke teman-teman kita karena ini pesan yang sangat positif banget. Awas penipuan berkedok Bea Cukai. Oke, saya Jarod Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.